kamu masih yang belum bisa ini gitu ya, belum bisa nentuin ini sebenarnya gue tuh gitu, kenapa ya gitu, kenapa di sini tuh gini, ada rasa yang deg-degan tapi lebih ke nggak nyaman sebenarnya, lebih ke yang kok asal mau gitu, mau jalan ada aja yang bikin dirimu deg-degan, bikin dirimu khawatir. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya berada di daerah Depok, nggak jauh dari GDC, tepatnya di Rumah Cempaka, Jalan Haji Samin. Jadi begitu belok dikit gitu, posisinya nggak jauh dari jalan raya yang dari GDC. Yuk kita cari tahu di sini ada menu apa aja, sekalian kita pick a card. Oke, kita cari tahu di dalam sini ada apa. Nah ini nih gebyoknya, rumah-rumah ini tuh langsung didatengin dari Pati. Jadi dipretelin langsung didatengin dari Pati. Ini juga kursinya asli. Kita mulai di sini dulu aja untuk pick a card yang general ya. Oke, sekarang kita masuk untuk general dulu ya. Satu, dua, mental, tiga. Oke, silakan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, silakan pilih mana yang paling ketarik buat kamu. Ya. Kartu pertama ada The Star. Jadi buat minggu ini kamu cenderungnya sedang bersinar, cenderungnya sedang punya aura tuh kayak yang enak aja gitu dilihat oleh banyak orang. Jadi apa-apa yang mau kamu lakukan pun juga untuk didukung sama orang sekitar juga mudah gitu. Jadi untuk minggu ini aman nih, lancar. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Ten of Swords. Nah, di sini kamu harus bisa lebih memilih mana yang sebenarnya itu perlu kamu lakukan, mana yang enggak. Karena kalau enggak hati-hati, apa yang kamu kerjakan itu bisa berantakan, itu bisa yang enggak istilahnya bisa yang tidak menguntungkan dirimu. Menguntungkan enggak cuma secara materi ya, tapi juga bisa secara reputasi, bisa secara reputasi, terus materi juga masuk, terus pertemanan dan sebagainya. Jadi yang milih kartu kedua harus bisa lebih hati-hati. Milih nih mana yang memang worth it, mana yang enggak. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada The Tower. Kamu cenderungnya masih mengalami, masih merasakanlah dampak dari masalah minggu lalu. Jadi belum benar-benar beres nih gitu. Jadi di sini minggu ini kalau bisa sih jangan mengulang lagi nih gitu masalah yang sama, tapi masalah yang memang sudah ada itu gimana caranya supaya pelan-pelan bisa kamu selesaikan, pelan-pelan bisa kamu urai gitu. Jadi nggak yang muncul lagi. Kenapa? Karena kamu belum benar-benar ngeberesin nih. Belum benar-benar ngeberesin masalah yang terjadi di beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi untuk minggu ini supaya tidak muncul lagi masalah, kamu harus bisa mengurai pelan-pelan masalahnya supaya titik, nggak masih koma. Oke, itu yang general. Kita masuk ke dalam nih sekarang.
supaya bisa tahu di dalamnya ada apa aja. Yuk. Nih, kita pesen dulu kalau gitu ya. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Iya. Aku mau pesen di sini. Boleh. Menunya kok menarik-menarik. Betul. Hari ini yang spesial apa? Hari ini ada selat Solo, terus ada nasi kampung, ayam Laos, Ayam terus Laos. ada nasi telur kuah gulai, Macam-macam sama ya, nasi spesial macam-macam. Bali. Oke. Aku mau nyoba salad solonya dulu. Yes, selat Solo itu spesial. Ah. dari kami. Oke, terus minumnya ada jahe, susu jahe. Iya, Culture itu apa? itu spesial resep dari kita. Oh, ada Resep culture, dari kirain. culture. Oh gitu, kirain ada singkatan kayak. Oke. Aku minta yang dingin boleh Mas? Boleh. Jahe culture dingin. Iya, Oke. Sip, aku tunggu. Thank you. thank you. Nah, nih kursinya juga lucu nih. Kursi zaman dulu. Kita di sini aja untuk yang selanjutnya ya. Sekarang bahas tentang keuangan dan karir. Untuk karir dulu ya. Oke, silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Silakan. Kita dulu pilih. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, kamu minggu ini sedang exciting, sedang happy. Bisa jadi baru dapat kenaikan posisi gitu ya, kenaikan jabatan, baru dapat bonus dan sebagainya. Jadi itu yang bikin kamu masih semangat, masih yang senang untuk masuk kerja, masih happy, masih yang semangat banget ya. Jadi minggu ini aman, kamunya cukup enjoy. Atau bisa juga tadi nggak cuman karena naik jabatan, tapi ini lebih ke feeling, lebih ke kamu bisa jadi ketemu seseorang gitu ya yang satu gedung gitu, atau bisa juga satu kantor yang bikin kamu semangat untuk datang ke kantor. Sementara untuk yang milih kedua ada Ace of Cup. Di sini baik hubungannya sama feeling juga, sama perasaan juga. Cuman kamu masih yang belum bisa gitu ya, belum bisa nentuin ini sebenarnya gue tuh gitu, kenapa ya gitu, kenapa di sini tuh gini, ada rasa yang deg-degan tapi lebih ke nggak nyaman sebenarnya, lebih ke yang kok asal mau gitu, mau jalan ada aja yang bikin dirimu deg-degan, bikin dirimu khawatir. Nah, tapi di sini masih yang prematur banget, masih yang kamu sendiri juga belum tahu apa penyebab dari kekhawatiranmu itu gitu. Sementara yang milih kartu ketiga ada Page of Swords. Kamu bisa yang bekerja sama dengan seorang dari satu divisi misalnya denganmu gitu ya, di tempatmu yang sekarang, yang sebenarnya kalau bisa dibilang kalian itu bisa berkolaborasi dengan baik, karena apa yang menjadi kelebihannya dia itu kamu kurang gitu. Dan apa yang menjadi kelebihanmu, dianya kurang. Jadi kalian bisa saling mengisi nih, bisa saling melengkapi. Jadi sebaiknya untuk minggu ini saat kamu diajak untuk bekerja sama, jangan langsung mengunderestimate dia ataupun mengunderestimate dirimu sendiri gitu. Karena tadi sebenarnya kolaborasi kalian berdua itu udah dipertimbangkan masak-masak gitu ya sama atasanmu, yang bisa bikin supaya dua-duanya itu bisa ini gitu, bisa saling membantu, bisa saling mendukung untuk kebaikan perusahaan juga gitu. Oke, itu untuk karir. Gimana dengan keuangan?
Oke, gimana dengan keuangannya nih? Kalau untuk keuangan, ini saya pakai tarot karma, gede ukurannya. Oke. Satu. Oke, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Untuk keuangan nih, silakan dipilih. Sudah ya? Queen of Coin. Untuk minggu ini, so far sebenarnya cukup aman. Kamu bisa dapat fee, bisa dapat pemasukan lain dibanding yang biasanya gitu ya. Dan cenderungnya cewek nih gitu. Jadi kamu bisa yang bekerja sama dengan seorang cewek yang jadi istilahnya dia nih gitu. Kamu dapat bayaran, dapat ini dari dia gitu. Dan jumlahnya cukup lumayan. Gitu. Jadi untuk minggu ini keuangan aman. Sementara yang milih kartu kedua ada keinginan untuk membeli sesuatu, ada keinginan untuk melakukan gitu. Melakukan di sini tuh bisa ya kayak misalnya perjalanan gitu ya. Bisa, jadi ada keinginan gitu. Nah, masalahnya untuk urusan budget masih belum terlalu aman nih gitu. Jadi coba dipertimbangin lagi apakah keinginanmu ini benar-benar yang aduh emang mesti gitu ya atau emang masih bisa ditunda gitu. Jadi keinginan ini kalau menurut saya sih jangan maksain. Boleh berkeinginan gitu ya, berkehendak, tapi jangan maksain kalau secara keuangan masih belum mencukupi. Sementara yang milih kartu ketiga ada Grandmaster nih. Gini, untuk keuangan sebenarnya aman karena kamu bisa menghasilkan dari yang menjadi skill kamu. Kamu bisa ngedapetin dari yang memang hobi kamu gitu. Jadi lebih yang apa yang kamu punya di diri kamu. Nah, itu bisa menjual gitu istilahnya gitu. Bisa menghasilkan, bisa mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Mendapatkan pemasukan gitu secara keuangan dari situ, dari hobimu dan dari skill kamu. Coba minggu ini kamu harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk cari peluang apa yang memang jadi hobi kamu yang bisa jadi duit gitu. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari lagi tempat untuk asmara. Kita cari tempat lagi nih. Nah, kursinya lucu nih. Oke, kita di sini untuk bagian asmaranya ya. Oke, sekarang kita masuk ke asmara untuk yang lajang dulu ya. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, udah ya. Ada Knight of Coin. Minggu ini kamu cukup keluar banyak uang. Untuk apa? Ya cenderungnya untuk traktir kiri kanan. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman usahakan jangan terlalu royal. Kalau maksud saya gini, kalau baru deket gitu ya, baru kenal, baru deket, ya BS juga nggak masalah. Jadi jangan sampai kamu nunjukin kalau kayak kamu itu ini banget gitu ya, pengen ngambil hati dia terus sampai bikin jadinya kamu memaksakan ini gitu terlalu royal. Jadi perlu hati-hati nih untuk yang tadi milih kartu pertama. Sementara untuk yang milih kartu kedua, minggu ini cenderungnya masih belum terlalu nafsu dengan urusan cari pasangan. Kamunya masih yang fokus, masih yang sibuk dengan pekerjaanmu, dengan inimu sendiri gitu ya. Yang jadinya
masih belum ke ini gitu, masih belum jadi prioritas kamu untuk cari pasangan. Nah, sementara untuk yang milih kartu ketiga ada The Sun nih. Sebenarnya kalau kamu mau sih minggu ini itu bisa banget untuk kamu jadian sama seorang, kamu tambah deket, kamu ngobrol yang enak nih dengan seorang, karena sebenarnya udah ada yang deket, cuman tinggal ini aja gitu, tinggal diprogramirin aja gitu, kamu udah deket kok gitu, cuman masih yang kayak nunggu gitu, kayak itu. Nah itu yang harus dibuat supaya kamunya bisa lebih pede nih, bisa lebih yakin, kan deketnya juga udah lama. Oke, itu untuk yang single. Untuk yang masih lajang, sekarang kita masuk ke yang berpasangan. Satu. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Harapan. Buat kamu yang milih kartu pertama, hubungan kalian tuh sebenarnya, hubungan kamu sama pasangan tuh fine-fine aja. Tapi jangan sampai kamu cenderung mendominasi, kamu cenderung merasa sudah cukup pengalaman dengan tadi ya, dengan berbagai pasangan ibaratnya gitu ya, dengan mantan-mantanmu. Jadi kayak disamain aja, nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai kamu menyamakan mantan-mantanmu dengan pasanganmu yang sekarang. Dia mestinya begini atau dia nggak boleh begini, dia harus begini. Nah itu yang harus avoid, yang harus dilawan, yang harus dijauhkan gitu, supaya pasangan tidak merasa terintimidasi. Sementara yang milik kartu kedua, hubunganmu sama pasangan fine-fine aja nih minggu ini. Kalian bisa sama-sama saling mendukung, bisa yang kayak waktu zaman kenal dulu gitu. Jadi banyak peristiwa yang bisa mendekatkan kalian lagi nih gitu. Kalian memang udah dekat, fine-fine aja, dan banyak peristiwa, banyak hal yang bisa bikin kalian tambah dekat lagi, tambah mesra lagi. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ayo jangan gampang istilahnya gini, kamu kan udah punya pasangan nih. Jadi harus bisa mempertimbangkan keinginan atau apa yang menjadi maunya pasangan juga. Jadi jangan gampang langsung buru-buru untuk ngambil pendapat sendiri gitu ya, mutusin sendiri tanpa pertimbangan gitu. Jadi yang milih kartu ketiga harus bisa banyak mempertimbangkan keinginan pasangan juga, maunya pasangan juga apa gitu. Oke. Sekarang saya mau nunggu selat Solo tadi tuh sama es jahenya. Jadi ini di sini tuh gini, makanan selain menu yang memang sudah ada, itu ada juga namanya menu kaget. Maksudnya gini, jadi kalau ibunya, karena yang bikin itu langsung ibu dari yang punya resto ini gitu. Nah, kalau ibunya lagi pengen bikin apa gitu, besoknya langsung bikin. Tapi belum tentu ada tiap hari tuh gitu. Oke, sekarang kita tunggu ya. Nah, udah dateng nih. Halo. Thank you. Ini selat Solonya nih. Ini menu selat Solo ini termasuk yang menu kaget apa memang ada di sini? Memang ada di sini. Oh, memang ada di sini. Jadi kalau selat Solo itu memang ada, jadi nggak kagetan. Jadi kalau kamu emang pengen selat Solo itu bisa datang kapan aja gitu di sini. Jadi nggak kagetan. Karena kalau kagetan kan itu ya tinggal besok gitu adanya ya. Gitu dadakan. Ini kalau bukanya Rumah Cempaka jam berapa? Kalau kita bukanya biasanya jam 8 gerbang udah dibuka. Oh, oke. Jadi jam 8 pagi kalau yang pada belum sarapan bisa ke Rumah Cempaka di Jalan Mandor Samin,
deket sama GDC, nggak jauh ya sama GDC ya, Mandor Samin gitu. Nah ini jahe, ini juga ada terus nih, bisa dingin, bisa anget. Kalau tutupnya jam berapa? Kita tutupnya jam 5 Tan. Oh jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 udah tutup. Jadi nggak bisa nih malam-malam kesini ya, jam 5 udah tutup. Gitu. Jadi kalau pagi, terutama pas buat sarapan, cari sarapan bisa kesini. Oke, thank you. Silakan Tan. Ya, thank you. Oh. Susah, Bo. Susu jahe, saya pesen yang dingin, tapi kalau mau pesen yang anget juga bisa. Jahenya kerasa banget. Nah, bisa pesen pakai susu, bisa enggak juga. Karena saya seneng yang murni, jadi saya nggak pakai susu. Sedar. Kita cobain. Jadi ini memang yang punya nih ownernya asli Solo. Jadi ini beneran salad Solo yang ada kentangnya, ada wortelnya. Terus ini yang jarang ada nih. Jadi biasanya kan wortel, terus buncis, kentang. Nah ininya nih, jadi kayak bawang sama bumbu, kayak mayones tapi beda. Pokoknya kalian mesti nyobain. Karena kuahnya juga khas, cukup manis, kayak mirip semur memang. Jadi buat kamu yang melewati Depok arah GDC, tepatnya di Jalan Haji Mandor Samin, persis tuh. Jadi kalau dibilang jalan raya sebenarnya enggak, tapi masuk itu dikit kok gitu. Jadi nggak masuk ada jembatan, itu udah langsung rumah Cempaka. Bukanya jam 8 pagi. Jadi pas kalau kamu nyari sarapan, kamu bisa mampir ke sini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.